Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan hidayahnya, saya dapat melaksanakan tugas akhir dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Jumat 22 Januari 2021, saya Tasya Lutfiana Yusuf dengan NPM 1009011714140 akan mempresentasikan hasil akhir saya yang berjudul Pengaruh Independensi Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. Memasuki poin pertama, yaitu latar belakang. Dilihat dari fenomena di Indonesia, sendiri masih banyak kasus mengenai tindakan kecurangan. Tindakan kecurangan dalam laporan keuangan meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat ataupun eksekutif perusahaan. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan dikarenakan adanya kesempatan berupa lemahnya pengendalian internal. Contohnya, raibnya dana nasabah Bank Mandiri Semarang yang terjadi akibat keberadaan komite dalam pengawasan internal perusahaan tidak berjalan dengan baik yang mengakibatkan praktek kecurangan dapat terjadi dengan mudah. BI menjelaskan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal Bank Mandiri Semarang. Memasuki poin kedua, yaitu kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. Dalam kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis di sini menggunakan teori agensi yang menjelaskan hubungan kerja antara pemilik atau pemegang saham dan manajer perusahaan. Yang pertama, hubungan komite audit secara independen dengan teori agensi, yaitu komite audit independen melakukan monitoring terhadap perusahaan selaku agen untuk melakukan pengambilan keputusan dan bekerja demi kepuasan para pemegang saham. Komite audit bertugas mengenai pemeriksaan, pengawasan tentang proses keuangan, sistem pengawasan, dan auditor independen. Komite dalam perusahaan ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Hipotesis pertama, yaitu independensi komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, hubungan kepemilikan manajerial dengan teori agensi, yaitu di mana konflik yang terjadi antara pemegang saham dan manajer akibat perbedaan kepentingan dapat terselesaikan. Kepemilikan saham oleh manajer ini dianggap dapat mensejajarkan kepentingan di antara kedua belah pihak. Manajer yang memiliki saham dalam perusahaan cenderung mengurangi terjadinya kecurangan, sebab mereka merasa seperti memiliki perusahaan. Hipotesis kedua, yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Memasuki poin ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif. Yang kedua, objek penelitian, yaitu independensi komite audit, kepemilikan manajerial, dan kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, sumber data. Datanya menggunakan data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan berupa laporan tahunan perusahaan dan laporan kasus yang dikeluarkan OJK. Yang keempat, rancangan pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linear berganda. Yang kelima, populasi. Populasi di sini yaitu perusahaan perbankan milik BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya menggunakan purpose sampling. Tabel operasionalisasi dapat dilihat terbagi menjadi 3 variabel, yaitu independensi komite audit, kepemilikan manajerial, dan kecurangan laporan keuangan. Artinya, independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan tahun 2015 sampai 2019 pada taraf signifikan 5%. Yang kedua, berdasarkan hasil pengolahan data, di mana diperoleh nilai T hitung sebesar negatif 5,762, T tabel 2,000 dengan p-value signifikan sebesar 0,000 dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Artinya, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan tahun 2015 sampai 2019 pada taraf signifikan 5%.
Yang keempat, koefisien determinasi. Bersumber pada tabel koefisien determinasi menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,667 yaitu 66,7%, di mana hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independensi komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan adalah sebesar 66,7%. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, independensi komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan milik badan usaha milik negara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan milik badan usaha milik negara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.